Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator selaku perwakilan dari tim Aretsco. Di video ini kami akan memaparkan hasil diskusi dan hasil kerjasama kami dalam bisnis plan yang bernama Clothing Brand. Yang nama brandnya itu Aretsco. Sebelum membahas yang lebih lanjut, saya akan memaparkan tim kami ada Krisna Sopianardia Dava selaku sebagai kepala perusahaan di tim kami, ada Lutfi Rizky Fadullah sebagai desain produk, ada juga Mediana Putri Andini sebagai marketing perusahaan, dan partnernya Anasta Wahyu Afika sebagai marketing perusahaan juga. Selanjutnya ada Mahandika Indris sebagai desain produk, dan terakhir ada Muhammad Fadil Munawar sebagai manajer keuangan di tim kami. Oleh karena itu, perkenalan kami sudah selesai dan bisa dilanjut ke pemaparan dari hasil kerja bisnis plan kami. Merupakan sebuah brand pakaian yang diciptakan pada tahun 2023. Kata Ariats adalah kebalikan dari kata Asteria. Asteria sendiri mempunyai arti bintang dalam bahasa Yunani. Untuk nama usahanya yaitu Arietsco. Moto dari Ariats adalah Sin Like Star. Jenis usahanya ada dua, yaitu kaos dan tote bag. Nah, di sini ada visi dan misinya. Untuk visinya yaitu membantu konsumen memenuhi kebutuhan dalam hal penampilan. Salah satunya penampilan yang memberikan kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Dan untuk misinya yang pertama memberikan layanan maksimal kepada konsumen. Yang kedua memberikan harga terjangkau tetapi tidak terlepas dari kualitas yang diberikan. Dan yang ketiga memperluas jaringan guna mempromosikan dan memperkenalkan produk kepada halayak. Tujuan usahanya ada tiga. Yang pertama meningkatkan kemajuan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Dan yang ketiga menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat. Untuk tempat clothing store dibuka secara online dan offline. Untuk tempat offline dibuka di tempat pinggir jalan yang ramai, contohnya seperti di event CFD yang ada di sekitaran Bekasi. Pada saat memproduksi barang, kami menyewa ruko untuk mendrop barangnya, menyewa ruko bertepatan di daerah Maracas Square. Untuk online, melalui sosial media seperti Shopee, untuk mempromosikannya melalui sosial media seperti Instagram dan TikTok. Pada target clothing store ini ditargetkan kepada anak muda yang mengenal gaya, model, atau fashion, yaitu generasi Z, usia 17-20 tahun di alun-alun perumahan Villa Indah Permai dan Street Store CFD Sumarekon Bekasi. Pada analisis pemasaran, usia 12-16 tahun sebanyak 7%, karena untuk usia ini masih kita kategorikan di umur 17 karena ukuran produk yang kita jual masih bisa dipakai umur usia tersebut. Untuk usia 17-20 tahun sebanyak 7% karena produk yang kita jual masih kaum muda di usia produktif dan produk yang kita jual memiliki model kekinian untuk usia tersebut. Untuk usia 21-39 tahun sebanyak 20%, karena untuk umur sekian masih kita kategorikan usia produktif untuk kita pasarkan juga produk ini di usia tersebut. Untuk usia 40 tahun ke atas, karena sasaran pemasaran untuk usia tersebut masih bisa untuk dipakai anak mereka, mungkin untuk hadiah ulang tahun atau hadiah kelulusan dan juga surprise. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran dari tim kami itu ada offline dan online. Untuk strategi pemasaran dari offline sendiri ini, kami akan memasang banner di lokasi penjualan yang untuk lokasi penjualan ini sudah kami analisis sebelumnya. Selanjutnya, untuk strategi pemasaran online itu, kami akan memposting produk, kaos, dan tote bag kami ke akun Instagram, Shopee, dan TikTok. Teman-teman bisa dilihat akun dari Shopee, Instagram, dan TikTok yang sudah kami buat. Selanjutnya ada implementasi atau penerapan marketing. Dari
penerapan marketing 1.0 sampai 5.0. Teman-teman bisa dilihat juga ya. Untuk penerapan dari marketing 1.0, toko Ariatsko menjual pakaian dan tote bag yang kekinian banget loh. Produk yang kami jual menggunakan bahan yang berkualitas. Dan dari segi kenyamanannya tidak diragukan lagi deh. Upgrade penampilan kamu dengan brand Ariatsko. Selanjutnya penerapan dari marketing 2.0. Masih pakai kaos dan tote bag yang bahan sablonnya gampang rusak? Beli aja kaos dan tote bag sablon di brand Ariatsko. Pastinya kualitas bahan terjamin banget loh. Selanjutnya penerapan marketing 3.0. Cus dibeli guys. Jeffrey Nicole aja udah pakai brand Ariatsko. Masa kalian belum? Yang keempat, penerapan marketing 4.0. Katanya suka outfit kekinian. Tapi kok belum coba beli dan gabung circle brand Ariatsko sih? Yang terakhir, penerapan marketing 5.0. Di sana ada tren, di sini ada brand Ariatsko yang akan di mana-mana. Selanjutnya yang pertama yaitu ada penerimaan barang. Menerima barang-barang yang baru, mengecek kualitas dan jumlah barang, merekam barang masuk dalam sistem inventaris. Yang kedua yaitu ada penataan barang, menyusun barang-barang sesuai dengan kategori atau jenis, membuat tanda harga yang jelas dan akurat untuk setiap produk. Yang ketiga yaitu ada pelayanan pelanggan, memberikan sambutan kepada setiap pelanggan dengan ramah, membantu pelanggan dalam mencari barang yang mereka butuhkan, memberikan informasi tentang promosi atau diskon yang berlaku. Yang keempat yaitu ada penjualan, menggunakan sistem kasir atau POS untuk mencatat penjualan, memeriksa ketersediaan produk di inventaris sebelum menerima pesanan, memproses pembayaran dengan cepat dan akurat, menghitung kembali uang, dan memberikan struk pembelian. Yang kelima yaitu ada pengemasan, mengemas produk dengan hati-hati dalam packaging yang sesuai sebelum diserahkan atau dikirim kepada pelanggan, memastikan bahwa produk yang dibeli oleh pelanggan adalah produk yang mereka bawa keluar dari store. Yang keenam ada retur dan penukaran, menerapkan kebijakan retur dan penukaran yang jelas, memeriksa kondisi produk yang dikembalikan sebelum mengeluarkan pengembalian uang atau penukaran barang. Yang terakhir yaitu yaitu pelaporan keuangan, mencatat semua transaksi keuangan dengan teliti, memantau laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Saya Muhammad Mandika Idris akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dibawakan oleh rekan saya. Jadi di sini ada SWOT atau kependekan dari Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Yang pertama akan saya jelaskan keuntungan atau strengths dari toko baju kami. Baju kami memiliki bahan sablon yang kuat dan tahan lama, serta tidak membuat pemakainya gerah. Dan tentunya harganya terjangkau di kalangan masyarakat, dan yang pastinya kualitas kami terjamin. Weakness atau kekurangan kami, baju kan bukan merupakan pakaian yang akan habis setiap hari sehingga rentan sepi pelanggan. Model dan warna yang monoton akan membuat pemakaiannya cepat bosan. Dan jika pemesanan lewat online, terjadi peluang untuk pengiriman yang lebih memakan biaya. Yang ketiga ada opportunities atau peluang kami dalam pasar baju adalah minat masyarakat yang terhadap model-model pakaian terbaru. Dengan adanya sablon pada baju kami, diharapkan dapat menarik minat pelanggan. Perkembangan fashion semakin maju, sehingga muncul berbagai gaya atau fashion style terbaru. Dan yang keempat, ada threats atau ancaman. Banyaknya pesaing yang lebih terjun ke dalam bisnis pakaian akan dengan mudah memonopoli bisnis pakaian tersebut. Selera konsumen yang selalu berubah-ubah sepanjang masa akan membuat kesusahan kami dalam menemukan desain terbaru. Banyaknya variasi model pakaian terbaru. Berikut adalah analisis keuangannya. Bisa dilihat tabel di sini. Tabel pertama di sini ada rincian model kaos setengah jadi. Bisa teman-teman lihat sendiri, di tabel ini tertera jenis pakaian, harga kaos 1 piece dan perlusinya, serta total dari harga 1 piece dan perlusinya, lalu ada lagi total keseluruhan. Selanjutnya
ada rincian modal tote bag sama dengan rincian sebelumnya. Rincian modal tote bag ini sama dengan rincian sebelumnya. Di sini terdapat harga kaos per 1 piece dan per lusin. Lalu ada juga total keseluruhannya. Selanjutnya kita ke rincian modal packaging. Masih sama dengan sebelumnya. Nah, tabel ini tuh nanti adalah harga-harga per item yang akan digunakan untuk packagingnya. Berikut ada rincian modal sablon kaos. Di sini udah tertera dengan rinci dan sangat lengkap harga modal sesuai ukuran dan harga per 1 piece dan 1 lusinnya ya. Bisa dilihat tabelnya. Nah, di sini ada tabel harga jual kaos dan tote bag-nya. Kita sudah rinciin dengan sesuai ukuran sablonnya di sini. Bisa teman-teman baca untuk harga jualnya tersendiri di sini di tabel berikut. Nah, ini yang terakhir. Ada target penjualan dan keuntungan. Nah, di sini harga barang kita sendiri untuk kaos kisaran 160.000 sampai 200.000. Target penjualan kita sendiri adalah 200 piece. Dengan penjualan online itu adalah 150 piece dan offline 50 piece. Jadi tuh online-nya itu kita harus targetin 150 piece dan offline-nya harus terjual 50 piece. Setelah kita hitung di sini ada uang kotornya, yaitu kita dapat kisaran 32 juta sampai 40 juta. Namun semua itu kita kurangi dengan uang modal dan kita namakan uang bersih. Atau ini disebut untungnya. Nah, di sini ada uang bersihnya itu yaitu 6.700.000 sampai dengan 7.100.000. Sekian analisis keuangannya. Terima kasih.